Rencana pengadaan alutsista oleh Indonesia dari negara-negara asing merupakan perpaduan antara faktor politik, ekonomi, dan pertahanan, di mana faktor politik merupakan faktor kunci baik bagi negara eksportir senjata maupun importir senjata. Karena pertimbangan politik pula, maka Indonesia tidak melirik Rusia sebagai salah satu calon pemasok kapal selam diesel elektrik untuk memenuhi kebutuhan minimum essential force 2020-2024. Sanksi Katsa yang dijatuhkan pasca invasi Rusia ke Crimea, Ukraina pada 2014 membuat Indonesia tidak melakukan lagi transaksi perdagangan pertahanan dengan Rusia. Invasi Rusia pada Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 mendorong negara-negara barat dan negara maju lainnya untuk menjatuhkan sanksi-sanksi baru di bidang keuangan, perdagangan, teknologi, dan lain sebagainya. Di saat yang sama, Jerman yang berpegang pada doktrin Cancer menolak untuk mendukung Ukraina demi melindungi kepentingan ekonominya hingga akhirnya perang antara Rusia dan Ukraina terjadi. Perubahan sikap politik Jerman baru terjadi beberapa hari setelah Rusia menginvasi Ukraina. Hal ini hendaknya menjadi perhatian Indonesia untuk berhati-hati dalam melakukan penilaian terhadap penyuplai alutsista. Sebab apa yang terjadi hari ini di Ukraina dapat pula terjadi di kawasan Asia Pasifik di masa depan. Kementerian Pertahanan telah mengundang beberapa galangan Eropa untuk mengikuti kontestasi kapal selam baru. Satu di antaranya adalah Naval Group. Salah satu yang membedakan antara Naval Group dibandingkan para pesaingnya, galangan ini mendapatkan dukungan politik yang kuat dari pemerintahnya. Hal demikian ditandai dengan kunjungan Menteri Urusan Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian ke Jakarta pada 23 sampai dengan 24 November 2021. Di mana salah satu agendanya adalah mengadakan courtesy call dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hampir 3 bulan kemudian, tepatnya pada 9-10 Februari 2022, Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly secara khusus juga melawat ke Jakarta untuk memuluskan kontrak perdagangan pertahanan antara Prancis dan Indonesia. Selain menyaksikan penandatanganan kontrak pembelian jet tempur Rafale oleh Indonesia, Parly juga menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara Naval Group dan PT PAL Indonesia tentang kerjasama riset dan pengembangan kapal selam. MOU tersebut ditandatangani oleh CEO Naval Group Pierre-Eric Pommelet dan Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharudin Jenot. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menyatakan niat Indonesia untuk membeli 2 buah kapal selam kelas Scorpène buatan Naval Group. Penandatanganan MOU menjadi suatu langkah maju bagi Naval Group dibandingkan para pesaingnya dalam peluang memenangkan tender pengadaan kapal selam Indonesia. Sedangkan bagi Indonesia, secara politik terlihat kecondongan Jakarta untuk memilih Paris sebagai pemasok kapal selam yang boleh jadi didorong oleh sikap politik internasional Prancis sendiri. Sebagaimana diketahui, Prancis menganut kebijakan l'autonomie strategik dalam hubungan luar negeri, di mana Prancis memiliki posisi luar negeri yang relatif independen walaupun tergabung dalam NATO dan Uni Eropa, suatu hal yang membedakannya dengan para kompetitor Eropa lainnya. Melalui l'autonomie strategik pula, Prancis mengembangkan kemampuan industri pertahanannya sehingga mampu mengurangi ketergantungan pada senjata maupun komponen senjata buatan negara-negara lain. Indonesia sendiri perlu mempertimbangkan keuntungan politik, ekonomis, teknologi, dan operasional yang diperoleh apabila akhirnya memberikan kontrak pembelian kapal selam Scorpène kepada Naval Group. Terdapat peluang pembangunan kapal selam kelas Scorpène dilakukan sepenuhnya di Indonesia apabila Kementerian Pertahanan dan Naval Group mencapai kesepakatan tentang hal tersebut. Kalau hal demikian terjadi, asistensi teknis dan supervisi Naval Group kepada PT PAL Indonesia dapat berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam konstruksi kapal selam. Di antara keunggulan kapal selam kelas Scorpène dibandingkan kompetitor adalah mampu meluncurkan rudal anti kapal Exocet SM-39 dari bawah permukaan air. Mengingat bahwa produsen rudal Exocet adalah MBDA France,
nampaknya tidak sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan lisensi ekspor senjata itu dari Prancis. Sampai saat ini, informasi detail teknis mengenai penawaran Naval Group kepada Indonesia untuk kapal selam kelas Scorpion belum tersedia. Empat negara kini tercatat sebagai operator kapal selam kelas Scorpion, yakni Brazil, Chili, India, dan Malaysia. Khusus Brasil dan India, kedua negara membeli lisensi kapal selam itu dari Naval Group, sehingga pembangunan dilakukan di masing-masing negara dengan asistensi teknis dan supervisi Naval Group. Apabila dalam waktu dekat Indonesia memutuskan pilihan pada kapal selam kelas Scorpion, maka negeri ini akan masuk ke dalam liga yang sama dengan negara-negara tersebut. Pilihan itu membuka peluang pula bagi upaya membangun penguasaan teknologi kapal selam secara bertahap oleh PT PAL Indonesia.